Shalom saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Sebelum kita merangkum pelajaran sekolah Sabat yang barusan saja 1 minggu kita pelajari, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan saat ini, di mana kami akan mempelajari ulang pelajaran sekolah Sabat kami. Berikan kami hikmat, akal budi supaya kami memahami sesungguhnya Engkau adalah Guru Agung di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mempelajari beberapa pelajaran tentang Yesus. Siapakah Dia? Dan sepanjang minggu yang barusan saja berlalu, kita mempelajari bahwa Yesus itu adalah Guru Agung. Ya. Di dalam ayat inti, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, firman Tuhan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Saudara-saudaraku, pelajaran kita sepanjang minggu yang barusan berlalu adalah untuk memahami siapakah Yesus itu lebih dekat di dalam pendidikan, lebih dekat di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Kita bersyukur oleh karena pengutusan Yesus ke atas dunia ini sebagai anak Allah dan Guru Agung adalah satu hak istimewa yang menakjubkan, yang dapat melihat pengetahuan tentang kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus. Sebenarnya sangat berbahagialah orang yang lahir pada zaman Yesus, karena mereka bisa melihat langsung wajah Yesus itu secara fisik. Tetapi saudara, ternyata itu pun tidak sebahagia yang kita bayangkan. Oleh karena pada waktu Dia datang ke dunia ini secara fisik, secara manusia, tidak banyak orang yang menerimanya, khususnya dari bangsa Yahudi sendiri. Ada banyak yang menolak, tidak mempercayainya. Bahkan ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, sangat menyedihkan. Dan pelajaran 1 minggu ini memberikan kepada kita satu gambaran bahwa sebenarnya Yesus itu adalah pernyataan siapa Bapa. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah gambaran Allah itu sendiri. Dia adalah firman pada mulanya. Dan firman itu menjadi manusia. Dan Dialah pencipta. Karena melalui Yesus sudah diciptakan segala sesuatu oleh Dia dan untuk Dia. Luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus yang kita percaya bukan Yesus yang biasa, seperti yang banyak orang katakan di atas dunia ini. Ada banyak tulisan, ada banyak pemahaman yang tidak benar tentang Yesus di atas dunia ini. Bahkan dari orang-orang yang saya tidak tahu kenapa mereka harus benci kepada Yesus. Sampai di porak-poranda kalau ada foto-foto yang walaupun itu bukan aslinya, tetapi begitu bencinya mendengarkan kata Yesus, nama itu, mereka buat bermacam-macam oretan dan bentuk yang menghinakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah mengenal kebenaran ini, firman Tuhan ini, bersyukurlah karena kita memiliki Yesus. Yesus adalah pengantara sekarang bagi kita. Yesus adalah pernyataan Bapa. Kita tidak bisa melihat Dia secara fisik. Dia sudah masuk ke dalam kerajaannya.
Dan sekarang kita sedang menunggu kedatangannya. Tetapi kita dapat melihat pernyataan Yesus, ya, siapa Bapa itu melalui, ya, firman-Nya, melalui pelanannya, melalui, ya, ciptaannya, sifatnya, kebesarannya, keilahiannya, kemuliaannya tidak dapat disembunyikan oleh hasil karyanya di atas dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Ia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka mengaku mengenal Allah tetapi salah menggambarkannya. Bayangkan saudara, sampai hari ini ada orang yang mempercayai Alkitab, firman Allah, tetapi tidak menerima Yesus. Bukankah ini satu hal yang sangat, ya, mengerikan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus datang menyatakan sifat Allah itu, yaitu kasih, rela berkorban, memberikan nyawanya hidup untuk manusia yang berdosa. Di mata Tuhan, kita ini sudah diangkat menjadi mahal. Sesungguhnya kita hanya debu yang dibentuk oleh tangannya. Tetapi dia datang ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya agar debu yang sudah diberikan nyawa oleh Allah itu boleh diselamatkan. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan pernyataan tabiat Allah yang sesungguhnya, yang penuh dengan kekudusan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus datang ke dunia ini tidak ada yang tanpa tujuan. Semuanya itu sudah diatur mengarah kepada satu, yaitu kehidupan yang kekal untuk manusia. Gerak-gerik pekerjaan mulai sejak anak sampai dewasa, kesenangan, kesusahan, semua kehidupan Yesus itu satu tujuan, yaitu pernyataan Allah untuk mengangkat martabat manusia. Luar biasa saudara. Semuanya hanya untuk saudara dan saya. Bukankah satu kejahatan yang luar biasa, penolakan, menyepelekan akan pengorbanan ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya seorang ayah, saya mempunyai anak. Mungkin saudara juga yang ikut akan ibadah sekarang ini, yang menyaksikan ini, saudara juga mempunyai keluarga atau mempunyai sahabat paling sedikit. Kalau saudara sudah memberikan segalanya, kasih saudara, pelayanan saudara, perhatian saudara, tetapi semuanya itu tidak dihargai, tidak diperdulikan, saudaraku yang kasih, saya percaya saudara pun akan kecewa dan sangat kecewa. Itulah yang dialami oleh Yesus. Allah kita, Yesus membaca pikiran agung. Salah satu pasal yang paling mendalam dalam Alkitab ini boleh kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara-saudaraku. Apa dituliskan di sini dalam kitab Filipi pasal yang kedua? Ya. Disinilah dinyatakan siapakah Yesus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehati sepikir. Bayangkan, ini semua adalah gambaran tabiat daripada Allah kita.
tabiat Bapa itu. Dan Yesus itu mengajarkan kepada dunia. Makanya dia disebut sebagai guru agung. Kenapa disebut sebagai guru agung? Karena Yesus itu adalah utusan sorga yang mengajarkan kepada manusia bagaimana hidup yang sesungguhnya. Dia sudah meninggalkan keteladanan, kerendahan hati yang luar biasa. Pengorbanan yang sangat besar. Tidak mementingkan diri. Ya. Bahkan apa dikatakan di sini? Dia meninggalkan kemuliaannya dengan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita orang dunia kan beda. Justru kita pengen dihargai, ditinggikan, dimuliakan, dipuja-puja. Yesus terbalik, saudara. Dia merendahkan dirinya. Tidak menuntut kesetaraannya dengan Allah yang walaupun itu adalah haknya. Coba kalau kita di dunia ini, ya, kalau itu sudah hak kita, apakah kita tidak mencak-mencak, saudara? Kita mencak-mencak. Ya. Kita akan berjuang mati-matian mempertahankan keakuan kita. Tetapi Yesus berbeda. Dia meninggalkan kemuliaan itu dengan mengadopsi bentuk manusia, yaitu hamba. Sikap kerendahan hati yang benar, bersedia menukar kemuliaan surga dengan palungan. Saudaraku, boleh lihat ini? Ya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, keteladanan dari guru agung itu. Ya. Jadi kalau guru artinya yang patut didengar, sumber daripada pengetahuan itu guru. Mengajarkan yang tidak tahu supaya tahu itu guru. Dan sekarang guru agung kita sedang mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam bukan sekedar kerendahan hati, tapi rela berkorban. Sehati, sepikir, dan sejiwa dengan apa yang ada di dalam Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Dia datang mendamaikan. Dia menilai bukan dengan pikiran manusia. 2 Korintus 5 ayat 16. Tetapi dengan pikiran sorga. Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah guru, kita sebagai muridnya harus membawa perdamaian. Karena itulah yang dilakukan Yesus kepada kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19. Yesus mengadakan pendamaian dengan dirinya sendiri demi kita. Saudara yang kasih, Yesus adalah gambar Allah. Dalam Kolose pasal 1 ayat 15, dia adalah gambar Allah itu sendiri. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu ayat 16. Dalam inkarnasinya, penjelmaan Yesus dari Allah menjadi manusia, Yesus sudah turut berpartisipasi di dalam pekerjaan rekonsiliasi, mendamaikan manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, murid-murid pertama dari guru agung itu, kita belajar siapa murid-murid yang pertama, yaitu para gembala, orang-orang yang biasa. Bahkan bukan hanya biasa, mereka ini di bawah taraf orang biasa, karena mereka itu tidak hidup di kota, tapi mereka hidup di padang. Mereka mungkin dipengaruhi oleh aroma padang, berbeda dengan orang yang ada di kota dengan harum bau-bauan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran penting juga buat kita. Para gembala ini
memiliki pengalaman yang indah karena malaikat datang berbicara kepada mereka. Lukas 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, saudara, bagaimana malaikat datang kepada mereka, walaupun mereka orang biasa, bahkan di bawah ya level biasa, tapi malaikat datang kepada mereka karena mereka tulus, saudara. Dan mereka lah yang pertama menemukan bayi Yesus. Ya. Siapa murid Yesus yang berikut dari guru agung ini? Adalah orang-orang Majus. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Bagaimana orang Majus mencari di mana itu Yesus yang lahir, yang adalah raja. Dan ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 20, gembala-gembala ini setelah bertemu dengan Yesus, mereka memuliakan dia. Lalu kemudian orang Majus datang. Ya. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 10, bahwa ada usaha yang besar dari orang Majus, ya, untuk menemukan bayi Yesus. Mereka menyembah, memberikan persembahan luar biasa. Ya. Di dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah. Lalu apa dikatakan? Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Inilah murid-murid Yesus, murid-murid yang agung itu pertama kali. Pendalaman dan kesimpulan. Saudara yang kasih, guru yang dikirim Allah. Pikirkan tentang dia. Namanya disebut adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Itulah guru agung kita. Jadi apakah saudara malu disebut sebagai murid Yesus? Saudara harusnya saudara bangga. Karena dia adalah raja, penasehat ajaib, ya, Raja damai, Bapa yang kekal. Ya. Yesus guru agung adalah orang yang dipilih untuk menyatakan secara pribadi kepada manusia, yaitu pengetahuan tentang Allah. Mendidik manusia supaya layak menjadi anak-anak Allah. Dia datang untuk memulihkan pengetahuan tentang Allah dan menyingkirkan segala pengajaran-pengajaran yang palsu. Yesus datang ke dunia ini sebagai guru agung. Dia menyatakan firman sifat daripada hukumnya. Menyatakan keindahan, kesucian hukum dengan tabiatnya. Menunjukkan nilai-nilai penting dalam prinsip ilahi. Saudara yang kasih, sebagai guru agung, ya, Yesus berusaha mengubah manusia harus dengan sendirinya memahami manusia. Hanya melalui simpati, hanya melalui iman, hanya melalui kasih, manusia dapat dijangkau dan diangkat. Yesus adalah teladan bagi kita sebagai guru yang baik, guru agung yang selalu peduli kepada murid-muridnya. Yesus sebagai guru agung adalah seorang penegur yang setia. Untuk semua hal yang tidak benar dan cemar, kehadirannya adalah satu templakan. Apa artinya, saudara? Di sini kita melihat keteladannya sebagai guru agung. Dia pantas disebut guru agung karena dari sikap, dari tindakan, dari kasih, tabiatnya, semua membawa berkat kepada dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, guru agung gantinya memimpin orang-orang untuk mempelajari teori manusia tentang Allah, sabdanya, pekerjaannya. Justru dia mengajar mereka untuk memandang dia sebagai yang nyata dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi maksudnya di sini mengajar melalui keteladanan, melalui sikap. Itulah guru agung, bukan sekadar teori. Ya. Selaku pemimpin guru-guru, perkataan-perkataan Yesus didapati sebagai satu pemandu bagi para teman sekerjanya. Jadi dia adalah seorang motivator, saudara. Ya,
Kembali kita kepada ayat hafalan kita. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membawa terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dari wajah Kristus. Jadi guru yang benar, guru agung adalah yang memberikan refleksi yang benar melalui dirinya, melalui kehidupannya, melalui ajarannya. Jadi kalau orang yang benar, buahnya benar, tingkah lakunya benar, itulah yang dilakukan oleh guru agung itu kepada kita. Ya. Semoga dengan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, kita belajar dari guru agung kita. Semuanya, tingkah lakunya, pelayanannya, dedikasinya, dan kerinduannya, seleranya, semuanya haruslah sebenarnya menjadi kesukaan bagi kita, sehingga kita akan meneladani kehidupan Yesus itu dari hari ke hari. Ya, inilah pelajaran sekolah sahabat kita, saudara. Mudah-mudahan kita semakin memahami, dan mari kita teruskan ini, karena kita sekarang menjadi murid. Murid memuridkan. Kita mempunyai murid di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan ini akan terus mengalir dan terus berkembang sampai Yesus datang. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman Tuhan yang kami pelajari sepanjang minggu ini. Kami bersyukur memiliki seorang guru yang patut untuk diteladani, Yesus Kristus Tuhan kami. Urapi kami ya Bapa, agar kami boleh meneladaninya, dan bila mana Yesus datang kali yang kedua, kami boleh melihat dia mata dengan mata dan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.